Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Baitul Matin, demikian juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi ini Allah Ta'ala memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan keberkahannya bagi kita semuanya, dengan Allah berkenan menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pagi ini akan membahas sebuah judul, Bangga Menjadi Muslim. Bangga menjadi muslim. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, menjadi seorang muslim adalah sebuah kenikmatan. Islam ini adalah anugerah. Islam ini adalah pemberian dari Allah yang terindah dalam kehidupan di dunia ini. Orang yang telah terbuka hatinya untuk menerima Islam adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita alhamdulillah dipilih menjadi salah satu di antara orang yang terbuka hati kita untuk menerima ajaran Islam ini. Ketahuilah jamaah, bahwasannya yang namanya Islam ini benar-benar Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah akan halangi Islam ini untuk sampai kepada seorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk terhalang. Enggak ada jaminan seorang yang dekat dengan levelnya Nabi ataupun Rasul, enggak ada jaminan sama sekali bahwasanya orang tersebut akan terbuka hatinya untuk menerima Islam. Insyaallah jenengan semuanya tahu, Nabi Nuh alaihi salam istrinya menerima syariatnya? Tidak, kufur. Anaknya kufur. Nabi Ibrahim, ayahnya, orang tuanya sendiri kufur. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman beliau yang jasanya Masya Allah luar biasa. Kalau dibandingkan dengan jasa kita kepada Islam, enggak ada apa-apanya kita. Di saat Nabi sendirian, yang menguatkan siapa? Paman beliau Abu Talib. Ketika Nabi SAW mendapatkan tekanan, siapa yang memberikan bantuan kepada beliau? Pamannya Abu Talib. Namun kedekatan nasab dengan Nabi dan jasa yang sedemikian besar, ternyata mati dalam kondisi apa? Musyrik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ada hubungan apa dengan Nabi? Gak ada hubungan apa-apa kecuali hubungan apa? Seiman. Kita enggak punya hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Dan masa yang memisahkan kita, waktu yang sangat jauh memisahkan kita dengan Nabi SAW. Tetapi alhamdulillah, dengan cintanya, dengan kasih sayangnya, Allah Ta'ala jadikan kita hatinya terbuka untuk menerima agama Islam ini. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Punya rumah baru,
Masya Allah, nggak habis-habis bersyukurnya kepada Allah. Yang punya pasangan baru juga seperti itu, nggak habis-habisnya bersyukur kepada Allah. Yang punya kendaraan baru nggak habis-habisnya bersyukur kepada Allah. Jamaah sekalian, kita punya Islam yang dengannya kita bisa meraih bahagia dunia dan akhirat. Kedudukan setinggi apapun dalam kehidupan dunia, kalau tidak berbarengan dengan Islam, akan sirna begitu saja. Kekayaan sebanyak apapun, kalau seandainya tidak berbarengan dengan Islam, akan musnah. Ketenaran nggak ada artinya sama sekali. Tetapi yang namanya Islam ini yang tertancap di dalam diri kita, inilah modal besar kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Islam ini sebagai nikmat. Namun banyak orang nggak menganggap Islam itu sebagai nikmat. Sehingga kita dapati banyak orang berkeluh kesah ketika ada pensyariatan ini, ada pensyariatan ini. Orang punya usaha sukses, hartanya banyak, ada pensyariatan apa? Zakat, berkeluh kesah. Dan yang ngake temen potongane gitu. Di musim panas, lagi panas-panasnya, ada pensyariatan jilbab bagi para muslimah, berkeluh kesah. Yang berkeluh kesah semacam ini tentunya tidak mensyukuri nikmat Islam. Sebagian muslimah berkeluh kesah karena apa? Deneng bagianku warisannya setengahnya kang dulur lanang, padahal aku rata yang kerja. Berkeluh kesah. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak bersyukur atas nikmat Islam. Allah sebutkan bahwasanya Islam ini adalah nikmat. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-yawma, pada hari ini, hari Jumat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabatnya berkumpul di padang Arafah pada haji wada, turunlah ayat ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Aku cukupkan Islam sebagai nikmat bagi kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hak, yang benar di sisi Allah adalah Islam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa komentar Imam Ibnu Katsir, imamnya ahli tafsir? Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan tentang surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Beliau mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillahi ala hadhil ummah haitsu akmala lahum dinahum. Ini merupakan sebesar-besar nikmat Allah atas umat Islam ini, di mana Allah berkenan menyempurnakan syariatnya, menyempurnakan agamanya bagi umat Islam. Nikmat jamaah. Jangan pernah berkeluh kesah ketika jenengan menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjalankan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah berkeluh kesah. Bukti bahwasanya kita enggak menghargai nikmat Islam kalau kita berkeluh kesah. Ketika ada perintah kita katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ini bukti nyata bahwasanya seorang itu bersyukur atas nikmat Islam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah turunnya ayat ini, surat Al-Maidah ayat yang ketiga, maka para ulama mengatakan tidak lagi ada turun ayat yang terkait halal haram. Ayat tentang halal dan haram sudah sebelumnya semuanya. Ini sebagai kabar bahwasannya agama telah sempurna, tidak butuh kepada
tambahan, tidak butuh lagi kepada penyesuaian ataupun pencocokan dengan syariat-syariat sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim selayaknya berusaha semaksimal mungkin untuk bangga menjadi seorang muslim, punya identitas, yaitu apa? Dengan syiar-syiar Islam yang ada, dengan sholat jamaah, dengan majelis ta'lim, dengan mahir membaca Al-Quran, dan juga syiar-syiar Islam yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kata Islam itu diambil dari kata aslama yuslimu islaman. Kalau orang Jawa melesetin selaman selumun, bener apa enggak? Beda artinya. Enggak tahu siapa artinya. Selaman selumun, selaman. Kalau dalam bahasa Arab, aslama yuslimu islaman, maknanya adalah at-ta'atu wal inqiyad. Aslama yuslimu islaman artinya adalah ketaatan dan ketundukan. Orang yang berislam artinya orang yang taat. Orang yang berislam artinya orang yang tunduk. Taat dan tunduk kepada siapa? Kepada Allah dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Sejauh apakah keislaman kita? Sejauh apakah kualitas keislaman kita? Yang mungkin kita sudah berbangga menjadi seorang muslim atau seorang muslimah. Kita dapati diri kita kadang-kadang masih belum mau taat kepada Allah. Kita dapati diri kita kadang-kadang kita masih belum mau untuk tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslim artinya taat. Muslim artinya tunduk. Kalau ada muslim kok enggak taat, kalau ada muslim kok enggak tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dipertanyakan tentang keislamannya. Memang enggak langsung batal, tetapi dipertanyakan tentang kualitas keislamannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa alasan yang menjadikan kenapa kita harus berislam secara kafah. Insya Allah kita akan sebutkan 3 di antaranya. 3 di antara alasan kenapa kita harus totalitas, harus secara kafah ketika masuk ke dalam agama Islam ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, alasan yang pertama adalah karena Islam yang kafah ini merupakan perintah Allah. Allah perintahkan kita untuk berislam secara kafah, secara menyeluruh. Para ulama tafsir menjelaskan ketika ada panggilan Allah dalam sebuah ayat, berarti perintah dan larangan dalam ayat tersebut adalah perkara yang sangat urgen, perkara yang sangat penting. Jadi ketika ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu gitu ya, maka setelahnya pasti ada perintah atau larangan, dan itu sifatnya penting sekali. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya kemudian apa? Kemudian di dalamnya terkandung perkara yang remeh, yang tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya. Kita simak bersama surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Surat Al-Baqarah 208. Allah di dalam ayat ini memanggil siapa saja yang ada iman di dalam dadanya. Kita simak ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang beriman. Panggilan tertuju kepada yang dalam dirinya ada benih-benih keimanan dan juga orang-orang yang sudah beriman. Udkhulu fis silmi kafah. Dipanggil untuk ngapain? Untuk masuk Islam secara kafah. Masuk Islam secara keseluruhan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelahnya Allah Ta'ala melarang. Jadi ada perintah, ada larangan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian turut langkah-langkah syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian Allah mengingatkan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Syaitan itu musuh yang nyata. Sebenar-benar musuh ya syaitan itu. Maka jangan kita ikuti. Kita harus nyimpang dari jalannya syaitan. Dengan cara apa? Masuk Islam secara kafah. Disebutkan oleh para ulama, ayat ini turun terkait dengan sebagian orang yang tadinya ahli kitab kemudian masuk Islam. Sebagian orang Yahudi yang masuk Islam. Masuk ke dalam Islam, namun mereka masih tetap mengagungkan hari Sabtu. Orang Yahudi setiap pekannya ada apa? Ada hari yang diagungkan, yaitu hari Sabtu. Demikian juga mereka ini, orang-orang Yahudi ini sudah masuk ke dalam Islam tetapi masih enggak suka untuk mengkonsumsi daging unta. Mereka enggak suka untuk mengonsumsi itu. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang sudah tumbuh dalam dirinya keimanan. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam ajaran Islam secara totalitas. Secara keseluruhan. Jangan sampai syahadatnya Islam. Salatnya Islam. Tetapi mengagungkan hari melebihi pengagungan kepada hari Jumat. Karena di dalam syariat kita Sayyidul Ayyam, penghulunya hari adalah apa? Hari Jumat. Hari yang terbaik di mana terbitnya matahari adalah hari Jumat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini juga merupakan panggilan bagi setiap kita. Yang mungkin sudah ada benih-benih keimanan dalam diri kita. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berislam secara kafah. Ikutilah Islam dari sisi keimanannya, dari sisi ibadahnya, dari sisi muamalahnya, dari sisi akhlak dan juga adabnya. Kadang-kadang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada orang yang sholatnya Islam, puasanya juga Islam, tetapi muamalahnya muamalah Yahudi. Contohnya apa? Yang masih bisnis dengan riba. Salatnya iya Islam, puasanya iya Islam. Kemudian apa? Jilbabnya mungkin pakai jilbab, tetapi bisnisnya bisnis, muamalahnya Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Ini belum kafah berislamnya yang semacam ini. Berislam secara kafah adalah apa? Ketika kita mendengar ada perintah dari Allah, kita merasa terpanggil untuk menjalankannya. Berislam kafah itu adalah apa? Ketika kita dengar satu hadis dari Nabi tentang keutamaan amalan tertentu, kita berusaha untuk mengerjakan amalan tersebut. Ketika Nabi SAW menyebutkan ancaman tentang apa? Umpamanya ancaman tentang orang yang sombong itu enggak akan masuk surga. Yang berislam kafah itu akan segera menjauhi al-kibr, segera menjauhi sikap sombong. Karena Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi, seorang yang ada di dalam hatinya
mithqalu habbatin min khardalin minal kibr, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit kesombongan meskipun ukurannya sangat kecil, enggak akan masuk surga. Yang namanya sombong itu apa? Apakah membanggakan hartanya? Apakah dia suka dengan pakaian baru, sendal baru, kendaraan baru? Bukan seperti itu yang namanya sombong. Yang namanya sombong dikatakan oleh Nabi SAW adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang datang kepadanya. Yang namanya sombong ketika dijelaskan Al-Quran dia berpaling. Yang namanya sombong ketika disampaikan hadis Nabi SAW, ini adalah aturan abad kesekian, bukan aturan zaman kita. Ini yang namanya sombong yang semacam ini. Wa ghamtun nas, yang dinamakan dengan sombong juga menghina manusia, merendahkan manusia. Ini dinamakan dengan sombong dan ancamannya keras, tidak masuk surga. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Keimanan itu adalah sesuatu yang pertama kali tertanam di dalam hati kita. Namun iman bukan cuma di hati. Karena para ulama ketika menyebutkan tentang iman, maka para ulama mengatakan qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal amalu bil jawarihi wal arkan. Yang namanya iman itu adalah keyakinan kuat di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amal perbuatan dengan anggota tubuh kita. Jadi ucapan kita cermin lisan, cermin iman, kemudian apa yang di dalam hati kita juga merupakan iman, dan perbuatan kita juga merupakan indikasi kalau seorang itu punya iman. Sehingga Nabi SAW mengatakan tentang masalah iman ini, beliau mengatakan bahwasannya a'laha, iman yang paling tinggi itu qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah merupakan iman yang paling tinggi. Wa adnaha, dan iman yang paling rendah itu adalah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari mana? Dari jalan. Membuang gangguan yang ada di jalan, itu dinamakan dengan iman yang paling rendah. Amal perbuatan itu termasuk apa? Termasuk iman. Kalau iman memang asalnya di dalam hati, tercermin dari ucapan, tercermin juga dalam apa? Amal perbuatan. Terkadang seorang itu bisa hilang keimanannya ketika tidak ada ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50 menyebutkan tentang orang-orang yang enggan tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai orang yang mengikuti hawa nafsu. Orang yang enggak mau tunduk kepada Rasulullah pada hakikatnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Perhatikan firman-Nya. Allah Ta'ala berfirman, fa in lam yastajibu lak, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yahdil qaumal zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah, Allah tidak akan memberikan petunjuknya kepada siapa? Qaumaz zalimin, kaum-kaum yang zalim.
orang-orang yang melakukan kezaliman enggak akan mendapatkan hidayah, enggak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah di dalam setiap perintah Allah Subhanahu wa taala pasti ada kebaikannya. Perintah salat, perintah puasa, perintah zakat, perintah berhaji bagi yang mampu, perintah bakti kepada orang tua, dan perintah-perintah yang lainnya kita harus tanamkan dalam diri kita. Setiap ada perintah dari Allah pasti ada kemaslahatan atau kemanfaatan atau kebaikan untuk hambanya. Kita harus katakan seperti itu. Meskipun mungkin kita belum bisa nangkep kebaikannya itu apa, hikmahnya itu apa, tetapi kita harus yakin dulu bahwasanya di setiap perintah Allah pasti ada kemaslahatan atau kemanfaatan. Di sisi yang lain, pada setiap apa yang Allah larang dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ada kemadaratan. Ada sesuatu yang menimbulkan bahaya. Larangan berzina pasti ada madaratnya. Larangan minum khamr, larangan berjudi, dan juga larangan-larangan yang lain kita harus memastikan dan harus meyakini bahwasanya karena ada apa? Ada bahayanya, ada madaratnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dalam perintah Allah untuk menjadi muslim kafah adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Ini untuk menunjukkan bahwasannya agama kita itu mudah. Bapak Ibu tolong dicermati, agama itu mudah, jangan dibalik. Mudah itu agama. Sama atau tidak? Tolong dipahami dulu. Agama itu mudah. Tapi jangan punya semboyan mudah itu agama. Kalau semboyannya mudah itu agama, kalau ada kesulitan sedikit langsung mengatakan itu agama. Kan seperti itu. Yang dia katakan sebagai agama, mana ada yang mudah? Oh ini agama, mudah agama, mudah agama. Kita katakan agama itu mudah karena tidak ada yang sulit untuk dikerjakan. Karena ketika seorang tidak mampu mengerjakannya ada kaidah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Selesai urusannya. Orang nggak bisa berdiri sholat, sholatnya gimana? Duduk. Nggak bisa duduk dengan apa? Berbaring. Nggak bisa berbaring dengan isyarat. Ya berbaring tentunya. Berbaring bisa dengan gerakan sedikit gitu ya. Ada yang nggak berbaring sudah nggak bisa, cuma sekedar kemedep saja. Selama akalnya masih ada pembebanan syariat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Haji kan berat Ustaz. Kan disebutkan man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang bisa untuk sampai ke tanah suci? Orang-orang yang diberikan kemampuan. Kalau enggak mampu, apakah ada kewajiban haji? Ya tidak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya salat itu sebenarnya adalah mudah. Siapa orang yang enggak bisa salat sekarang? Ya semuanya bisa lah. Bacaannya pendek-pendek, gerakannya juga mudah. Apa ada gerakan sholat yang tidak mampu dikerjakan oleh seorang normal? Yang normal ini, kecuali kalau sholatnya harus dengan apa? Sehabis ruku kemudian berdiri salto ke belakang, itu ya susah. Itu namanya bukan agama memang seperti itu, karena menyulitkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, agama ini mudah, tetapi jangan bermudah-mudahan. Seorang akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan agama ini ketika dia teguh,
di dalam doanya kepada Allah, di dalam usahanya untuk semaksimal mungkin menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berusaha menjadi seorang muslim yang kafah. Alasan pertama adalah karena ini memang perintah Allah dan ini merupakan indikasi adanya iman dalam diri kita. Semakin kuat iman, maka semakin banyak syariat Islam yang bisa kita kerjakan. Semakin lemah iman, maka semakin sedikit amalan yang bisa kita kerjakan. Ini alasan yang pertama. Kita lanjutkan alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah dengan berislam kafah seorang akan mendapatkan jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berislam dengan kafah, maka seorang akan mendapatkan jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang memiliki kekayaan harta di dunia sebanyak-banyaknya lah. Taruhlah menjadi orang yang paling kaya di dunia. Kalau enggak punya iman, mungkin dia mendapatkan surga, Pak? Saya tanyakan lagi, kalau ada orang terkaya di dunia enggak punya iman, mungkinkah dia mendapatkan surga? Tidak mungkin mendapatkan surga. Kalau sekarang saya tanyakan, ada orang termiskin di dunia, paling sengsara di dunia, tetapi dia punya iman, mungkinkah dia akan dimasukkan ke dalam neraka? Mungkin, tetapi akhirnya ke dalam surga jamaah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus senantiasa kita tanamkan, bahwasanya Islam ini adalah harganya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Islam yang ada dalam diri kita itu nilainya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Karena kalau seandainya sekarang orang kafir punya harta sebanyak dunia dan seisinya, digunakan untuk menebus siksaan dia di dalam neraka, ma tuqabbila minhum, tidak akan pernah diterima dari mereka. Enggak diterima. Tetapi yang namanya Islam, meskipun berasal dari orang yang paling miskin, dia akan menjadi penduduk surga dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang artinya semacam ini. Didatangkan seorang yang paling kaya di dunia. Didatangkan seorang yang paling bahagia di dunia. Tetapi dia adalah ahlun nar. Dia itu adalah penduduk neraka. Tapi dia orang paling bahagia di dunia. Kemudian dicelupkan sekali celup ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka, diambil lagi. Kemudian ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan? Maka orang tersebut tidak sama sekali mengatakan seperti itu. Padahal dia adalah orang yang paling wah di dunia, penguasa dunia, paling kaya. Dimasukkan ke dalam neraka sekali, diangkat. Ini belum beberapa lama gitu ya, cuma sekali langsung diangkat lagi. Ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Enggak pernah sama sekali, hilang. Kemudian didatangkan lagi orang yang paling sengsara di dunia, tetapi dia ahlul iman, dia punya iman. Dan dia akan menjadi penduduk surga. Dimasukkan orang yang paling sengsara di dunia ke dalam surga. Sekali celupan dikeluarkan lagi. Ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kesusahan? Apakah engkau pernah merasakan kesulitan? Orang ini mengatakan, tidak sama sekali ya Rabb. Tidak pernah sama sekali ya Allah. Subhanallah. Padahal dia adalah orang yang di dunia itu dirundung duka, dirundung malang terus sampai akhir hidupnya seperti itu. Hilang semua kepenatan dunia kalau seorang sudah dimasukkan ke dalam surga, dan hilang semua kenikmatan dunia kalau seorang sudah merasakan dahsyatnya
siksa di dalam neraka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan orang terkadang dia cuma bermodal dengan la ilaha illallah yang tidak bercampur dengan syirik. Dia enggak punya amal ibadah yang lainnya, dia mendapatkan kenikmatan surga. Subhanallah. Padahal dia cuma mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati gitu. Dia enggak bercampur dengan kesyirikan. Imannya, tauhidnya enggak bercampur dengan kesyirikan. Allah maafkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Seperti kisah sahibul bitaqah. Sahibul bitaqah, orang yang punya dosa soal berbanyaknya luar biasa. Karena dia punya dosa 99 lembar catatan, semuanya dosa, enggak ada amal kebaikannya. 99 lembar, bukan lembaran seperti ini, Pak. 99 lembar, satu lembarnya maddal basar, sejauh mata memandang. Ternyata dengan la ilaha illallah yang dia miliki, dosanya yang banyak itu ternyata berat la ilaha illallah. Inilah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkenan memasukkan hambanya dengan la ilaha illallah saja. Tetapi Allah enggak berkenan memasukkan seorang hamba yang punya kekayaan dunia seisinya enggak punya la ilaha illallah. Berarti memang benar yang namanya la ilaha illallah nilainya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan hanya jiwa yang beriman saja yang akan masuk ke dalam surga. Wala yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang punya keimanan. Seorang yang punya iman, itulah yang akan masuk surga. Kalau enggak punya iman, jangan harap untuk mendapatkan nikmat Allah di dalam surganya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-27 sampai 28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha, dengan hati yang puas, lagi diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman adalah orang yang tunduk kepada perintah-perintah Allah. Ada perintah Allah dikerjakan. Orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan cerminan atau bukti keimanan seorang. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, kenapa kita harus berislam dengan kafah? Sehingga kita nantinya bisa bangga menjadi seorang muslim. Yang ketiga adalah sebab ajaran Islam ini adalah ajaran yang telah sempurna. Ajaran agama-agama yang sebelumnya yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yang mereka semuanya juga membawa Islam. Para nabi, para rasul semuanya membawa ajaran Islam. Karena intinya adalah sama, peribadahan kepada Allah, menjauhi peribadahan kepada taghut, intinya itu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menjadikan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ajaran yang sempurna. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya tidak sepanjang atau selama dakwahnya Nabi Nuh. Nabi Muhammad berdakwah berapa? Sejak diangkat menjadi nabi dan rasul? Berapa tahun? 23 tahun. Dakwah beliau lamanya 23 tahun. Kalau dibandingkan dengan dakwahnya Nabi Nuh di tengah kaumnya, sangat jauh bedanya. Nabi Nuh di tengah kaumnya mendakwahkan ketaatan kepada Allah sampai 950 tahun. Jauh banget bedanya kan? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi
Walabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya dan tinggal bersama kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. 950 tahun. Waktu yang sangat lama. Kalau secara logika harusnya syariatnya kan banyak banget gitu ya. Ternyata tidak. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syariat pamungkas yang turun dari Allah kepada umat manusia. Tidak ada lagi syariat setelahnya. Siapa saja yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, mereka adalah kafir. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syariat beliau adalah syariat yang sempurna. Karena keyakinannya, akidahnya atau ideologinya berasal dari Allah. Ibadahnya berasal dari Allah, muamalahnya berasal dari Allah. Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik ucapan, yaitu ucapan Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dibawa oleh sebaik-baik malaikat, yaitu malaikat Jibril, disampaikan kepada sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada sebaik-baik manusia. Karena umat Nabi Muhammad, para sahabat itu adalah sebaik-baik manusia. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ajaran ini telah sempurna dari A sampai Z-nya. Kalau kita gambarkan seperti itu, A sampai Z komplit, nggak ada yang kurang. Hanya saja keterbatasan kita sehingga kadang-kadang kita tidak mengetahui ada putusan dari Allah dan Rasulnya dalam masalah tertentu. Oh ternyata kayak gitu ya aturan Islam, oh ternyata kayak gitu ya aturan Islam. Kadang-kadang kita kan seperti itu, dapat keterangan baru tentang masalah tertentu, Masya Allah, ini baru tahu saya ini. Padahal kita sudah sekian lama mengenal Islam. Karena apa? Memang keterbatasan kita untuk belajar Islam itu, semangat untuk belajar Islam itu masih sangat kurang. Bukan karena agamanya nggak sempurna, agamanya sudah sempurna. Kalau kita mau menggali, kalau kita mau mempelajari, insya Allah akan dapati bahwasanya agama ini benar-benar apa? Sempurna. Agama yang lain mana ada ngatur masalah apa? Masalah cebok dengan tangan kiri, tangan kanan. Mana ada ajaran agama yang lain yang mengajarkan kalau buang hajat jangan menghadap ke arah kiblat, jangan membelakangi kiblat. Mana ada di dalam agama yang lain mengatur tentang bahwasanya kalau habis makan itu apa? Jangan dicuci langsung tetapi apa? Dijilati terlebih dahulu. Mana ada agama yang lain seperti itu? Permasalahan-permasalahan semacam ini menunjukkan kepada kita bahwasannya apa? Agama ini memang benar-benar sempurna. Perkara kecil aja diperhatikan, apalagi yang besar. Perkara-perkara kecil yang kita anggap kecil tadi, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, ini sangat ditekankan sekali jamaah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan agama ini adalah syariatnya adalah selalu pas untuk diterapkan di setiap zaman dan di setiap tempat. Ajaran Islam adalah senantiasa pas, cocok untuk di setiap zaman dan di setiap tempat. Tapi jangan sampai kita punya anggapan bahwasanya kalau diterapkan di zaman ini dipas-pasin, kalau ditempatkan di tempat ini dipas-pasin. Bukan. Apa maksudnya? Islam pas diterapkan di setiap zaman, di setiap tempat. Artinya ketika Islam diterapkan di setiap zaman itu tidak akan menghilangkan kemanfaatan yang diberikan kepada manusia. Tidak akan hilang kemanfaatannya. Dan diterapkan di negeri manapun, Islam tetap akan apa? Maslahat kebaikan bagi manusia tetap bisa diraih. Ini maksudnya, ini maknanya.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakter dan indahnya Islam dalam banyak ayat. Salah satunya adalah yang saya sebutkan di situ, surat Yunus ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian, pelajaran kepada kalian dari Allah, dari Rabbmu, wa shifaa'un lima fis sudur, dan Al-Qur'an ini menjadi obat bagi penyakit yang ada di dalam hati manusia. Penyakit kesombongan, penyakit dengki, penyakit syirik yang berpaling hatinya kepada selain Allah, hilang dengan apa? Dengan Al-Qur'an ini kalau seorang mau mengkajinya. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an ini juga merupakan petunjuk dan juga merupakan rahmat, kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah 3 alasan kenapa kita harus berislam secara kafah, dan ketika kita sudah berislam secara kafah, kita harus bangga menjadi seorang muslim. Jangan sampai minder, karena agama kita agama yang sangat istimewa, telah disempurnakan oleh Allah, telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi agama satu-satunya yang bisa menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Agama selainnya sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertutup peluang untuk bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 alasan ini yang mendorong kita harus menjadi seorang muslim yang kafah, muslim yang sempurna, karena itu memang perintah Allah. Yang kedua, karena dengan berislam secara kafah akan mendapatkan jaminan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan yang ketiga, karena agama Islam ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan waktu kita dalam kehidupan ini untuk apa? Mendidik kita, melatih jiwa kita agar lebih siap menerima aturan Allah Subhanahu wa taala, lahir dan batin. Karena banyak orang-orang yang tunduk kepada Allah pada syariat lahiriah, tetapi batinnya adalah apa? Memberontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya tidak ada artinya sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa mewujudkan Islam yang kafah dalam diri masing-masing kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian kita pagi ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.